Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bersama saya, Nining Suryani. Kali ini saya akan membawakan mata kuliah e-bisnis untuk pertemuan pertama. Yang akan saya paparkan adalah e-bisnis secara umum. Kita mulai. E-bisnis. E-bisnis merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan dan jasa, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan atau mitra bisnis baik secara individual maupun instansi. Siapa saja pelaku e-bisnis? Pelakunya adalah organisasi, konsumen, perusahaan, supplier, pekerja, dan rekan atau mitra bisnis. Lalu alat atau media dan sumber daya apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama ada teknologi informasi dan komunikasi, yang kedua ada komputer dan data yang telah terkomputerisasi, dan yang ketiga ada internet. Di bawah ini beberapa contoh dari e-bisnis. Yang pertama ada e-auctioning. E-auctioning adalah layanan lelang berbasis bisnis. Jadi, sebelum ada e-auctioning, untuk melakukan lelang, para pelelang dan yang mencari barang lelangan harus bertemu secara langsung di suatu tempat. Namun saat ini, dengan adanya layanan e-auctioning, hal itu tidak perlu dilakukan. Salah satu contoh di Indonesia adalah di halaman situs www.lelang.go.id. Mari kita lihat. Di layanan ini, para pelelang dan para orang yang membutuhkan barang lelangan tidak harus bertemu secara langsung, tapi mereka tetap dapat melakukan transaksi tersebut. Contoh yang berikutnya dari e-bisnis adalah e-banking. Tentu, kata ini sering Anda dengar. Apa itu e-banking? E-banking adalah kegiatan transaksi perbankan berbasis internet. Sebelumnya, untuk melakukan transfer rekening, tentunya kita harus datang langsung ke bank terdekat. Namun dengan adanya e-banking, hal itu tidak perlu lagi dilakukan. Salah satu contoh adalah e-banking dari Bank BCA. Kita lihat situsnya. Nah, ini adalah situs dari klikbca.com. Dengan layanan ini, kita tidak perlu melakukan transaksi perbankan yang memungkinkan kita harus datang langsung, tapi cukup kita buka situsnya, maka kita melakukan melalui online. Contoh berikutnya adalah e-commerce. Sama, tentunya Anda juga sering mendengar kata e-commerce. Lalu apa itu e-commerce? E-commerce adalah kegiatan transaksi jual dan beli yang dilakukan berbasis internet. Sebelum ada e-commerce, para penjual dan para pembeli harus bertemu langsung untuk melakukan transaksi tersebut. Namun dengan adanya e-commerce, para penjual dan pembeli tidak perlu datang langsung. Cukup membuat barang tersebut, mendaftarkan, dan menjualnya melalui situs-situs yang menyediakan layanan e-commerce. Salah satu contohnya adalah www.tokopedia.com. Mari kita lihat. Di situs ini, para penjual barang dan jasa cukup mendaftarkan barang dan jasanya, lalu para pembeli cukup mencari barang dan jasa yang dibutuhkan dan melakukan tentunya pembayaran, tapi tidak perlu langsung bertemu di suatu tempat. Contoh yang berikutnya dari e-bisnis adalah e-franchising. Apa itu e-franchising? Adalah kegiatan bisnis dan usaha antara pemilik merek dagang dengan pihak kedua. Contoh kasus kebab Baba Raffi. Sebelum ada layanan e-franchising, untuk melakukan franchise tentunya kita harus datang langsung ke kantor Baba Raffi. Tapi dengan adanya e-franchising, hal ini tidak perlu dilakukan lagi. Cukup kita membuka halaman www.babaraffi.com,
maka kita bisa mengajukan franchise terhadap produk-produk Bandara Api. Bisa Anda lihat di sini ada menu franchise. Kita lanjutkan untuk contoh e-bisnis berikutnya, yaitu e-learning. Apa itu e-learning? Adalah kegiatan belajar mengajar berbasis internet. Di masa pandemi ini, hampir sebagian pendidikan seperti sekolah dasar, sekolah menengah umum, sekolah menengah pertama, dan universitas menggunakan yang namanya layanan e-learning. Kita lihat salah satunya adalah BSI. Sebelum ada e-learning, tentunya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, itu kita harus datang langsung ke kampus atau ke sekolah untuk melakukan hal tersebut. Tapi dengan layanan e-learning, hal itu tetap bisa berjalan tanpa harus kita datang ke kampus atau ke sekolah. Contoh berikutnya adalah emailing. Apa itu emailing? Emailing adalah kegiatan surat menyurat berbasis internet. Sebelum ada emailing, untuk mengirimkan surat, kita harus mengirimkannya melalui pos. Kita harus datang ke kantor pos. Tapi dengan adanya layanan emailing, saat ini kita tidak perlu melakukan hal tersebut. Untuk menerima dan mengirimkan surat, kita cukup menggunakan layanan emailing. Seperti terlihat di layar monitor ini. Di sini kita bisa melakukan pengiriman email kemana saja tanpa terbatas. Tidak perlu kita datang langsung ke kantor pos. Begitu juga dengan menerima surat. Kita bisa menerima surat dari siapa saja yang menggunakan layanan emailing. Contoh berikutnya adalah e-marketing. Apa itu e-marketing? E-marketing adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan berbasis internet. Pemasaran ini baik produk dan jasa ya. Salah satu contohnya, misalnya, saya ingin memasarkan rumah saya. Cukup saya buka layanan e-marketing dari www.rewet.co.id untuk memasarkan rumah saya. Kita lihat situsnya. Di situs ini, bagi orang-orang yang ingin menjual properti atau mencari properti, bisa dilakukan di sini. Contoh e-bisnis berikutnya adalah e-research. Apa itu e-research? Yaitu penelitian yang dilakukan berbasis internet. Kita lihat salah satu contoh e-research yang ada, yaitu di situs www.eresearchglobal.com. Jadi, kalau kita peneliti membutuhkan data penelitian, kita tidak perlu datang ke rumah sakit atau ke pusat-pusat yang memberikan data. Kita bisa mencarinya di halaman eresearchglobal.com. Contoh e-bisnis yang berikutnya adalah e-travel. Apa itu e-travel? Kegiatan traveling atau kegiatan berpergian yang dilakukan secara internet. Kegiatan di sini termasuk pemesanan kamar hotel, pemesanan tempat tujuan, pemesanan tiket pesawat, pemesanan tiket kereta api, dan lain-lain yang berkaitan dengan traveling. Salah satu contohnya adalah traveloka.com. Jadi di sini kita tidak perlu datang langsung untuk memesan tiket pesawat. Kita cukup membuka situs ini dan mencari destinasi kita, jadwal dan jam yang kita butuhkan. Itulah contoh-contoh dari e-bisnis. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Jenis-jenis e-bisnis. Jenis e-bisnis ada 4, yaitu B2C atau business to consumer, B2B atau business to business,
B2G yaitu business to government, dan B2E yaitu business to education. Kita bahas yang pertama. B2C, business to consumer. B2C ini memiliki karakteristik yang pertama adalah dilakukan antara organisasi dengan perorangan dengan nilai transaksi yang kecil. Kemudian transaksi tidak sering terjadi dan relatif sederhana. Contohnya adalah situs www.blibli.com. Jadi, B2C ini merupakan jenis bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis dengan konsumen langsung. Nah, kita bisa lihat di situs ini. Oke, pelaku bisnisnya adalah orang-orang yang menyediakan produk. Dan konsumennya adalah orang-orang yang mencari produk. Kemudian untuk B2B, B2G, dan B2E, ketiganya memiliki karakteristik. Yang pertama, dilakukan antar organisasi atau antar perusahaan. Kemudian yang berikutnya memiliki nilai transaksi yang besar, mempunyai hubungan yang kuat dan berkelanjutan, dapat memberikan kredit dari penjual ke pelanggan, dan pastinya lebih kompleks. Kita bahas yang pertama. B2B, business to business, adalah kegiatan bisnis yang dilakukan antara pelaku organisasi dengan organisasi, antara perusahaan dengan perusahaan. Contohnya ada di halaman situs www.indotrading.com. Di sini, baik perusahaan yang mencari ataupun perusahaan yang memerlukan bisa bertemu. Produk-produk yang dibutuhkan di perusahaannya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah B2G, business to government. B2G merupakan penyediaan sumber informasi, khususnya informasi yang sering dicari oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah di situs www.b2gmarket.com. Oke, ini situsnya. Dan yang terakhir, B2E atau Business to Education. Business to Education adalah jenis bisnis yang terjadi antara organisasi atau perusahaan dengan dunia pendidikan. Tentunya sasarannya adalah dunia pendidikan. Salah satu contoh yang terkenal saat ini adalah ruangguru.com. Kita lihat situsnya. Nah, saat ini untuk melakukan bimbel, ya, kita tidak perlu datang ke tempat pusat-pusat bimbingan belajar. Kita cukup menjadi anggota dari ruangguru.com, maka kita bisa melakukan proses bimbingan belajar. Oke, itulah pemaparan secara umum, hal-hal terkait secara umum dengan e-bisnis. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian kalian. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang.